Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua pengikutnya sampai nanti di hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yaskur fa innama yaskur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Satu tokoh yang sangat fenomenal sampai diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Luqmanul Hakim, oleh para mufasir ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang nabi. Tetapi pendapat yang paling umum, Luqman adalah seorang tokoh yang ahli ibadah. Dia adalah, ada yang mengatakan Luqman adalah seseorang yang mempunyai perawakan pendek, berkaki lebar, dan juga berkulit hitam. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang kayu. Ada yang mengatakan dia adalah seorang hakim dari kalangan Bani Israel. Tetapi lepas dari pendapat-pendapat tersebut, yang jelas di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh yang bernama Luqmanul Hakim. Yang mana sekali lagi saya sampaikan, pendapat terbanyak mengatakan bahwa dia bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di sini dikatakan bahwa Luqman adalah seseorang yang mendapat hidayah dari Allah. Artinya dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa kebaikan yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk kita semua. Dan di situ ketika Allah memberikan pengertian bahwa Luqman adalah seseorang yang mendapat hikmah, diikuti dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hikmah yang diberikan tersebut hendaklah dia menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya itu adalah syukur kepada dirinya sendiri. Dan sebaliknya, apabila dia kufur, tidak mengakui atau dia mengingkari terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepadanya, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya apa jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat? Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Ketika Allah memerintahkan kepada hamba untuk beriman, memerintahkan kepada hamba untuk beribadah kepadanya, itu semata-mata adalah untuk kepentingannya sendiri. Seandainya seluruh manusia di alam dunia ini tidak ada satupun yang mau mengikuti apa yang disampaikan Allah, sesungguhnya tidak ada kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerugian itu akan kembali kepada dirinya karena semua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti, terutama di yaumil akhirah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita juga perlu tahu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim ketika dia menasihati anaknya. Karena apa? Menurut Luqman, anak adalah pemberian Allah yang merupakan amanah bagi dirinya. Anak merupakan satu karunia Allah yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai orang tua dia harus memberikan hal yang terbaik kepada anaknya agar anak tersebut menjadi anak yang selamat baik di kehidupan dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Ada beberapa nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Di antaranya yang pertama disampaikan dalam surat yang
Luqman ayat yang ke-13. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang sangat besar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pertama kali yang ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa akidah itu merupakan fondasi dari semuanya. Ketika seseorang sudah memiliki akidah yang kuat, tentunya akan berdampak kepada kebaikan di semua segi, baik itu dari sisi ibadah dan juga dari sisi yang lainnya. Tetapi apabila seseorang akidahnya lemah, tentunya juga akan berdampak kepada yang lainnya, entah itu dalam perkara ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila kita mau mengikuti apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya, maka yang pertama kali harus kita tanamkan adalah dari sisi akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menanamkan kepada anak agar tempat bergantung tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang harus meyakini bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat, tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita ingat, suatu ketika diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan dengan keponakannya Ibnu Abbas, yang waktu itu Ibnu Abbas masih dalam usia anak-anak, Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Abbas bahwa ketika sedang naik unta bersama, menyampaikan bahwa Ibnu Abbas itu ketika dia mau minta pertolongan, silakan minta kepada Allah. Dan satu penanaman yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, seandainya manusia seluruh dunia ini akan memberikan manfaat kepada dirinya, kalau Allah tidak mengizinkan, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat sedikitpun pada dia. Dan sebaliknya, apabila seluruh manusia di dunia ini berkumpul untuk memberikan satu keburukan, memberikan madarat kepada dirinya, maka tidak akan mungkin bisa terlaksana kalau Allah tidak mengizinkan. Bahkan di akhir riwayat tersebut disampaikan bahwa tinta sudah mengering. Artinya apa? Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala hal yang akan terjadi pada dirinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah satu perkara yang memang harus kita tanamkan kepada anak. Jangan sampai kita malah menanamkan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah yang benar. Jangan sampai kita malah memberikan doktrin, memberikan keyakinan-keyakinan yang dapat merusakkan keyakinan yang dia miliki. Karena itu akan berdampak yang tidak baik dalam kehidupannya yang akan datang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya kira untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti di lain waktu akan kita lanjutkan tentang beberapa hal yang disampaikan Luqman kepada anaknya, tentunya sebagai nasihat-nasihat yang juga bisa kita lakukan atau kita jadikan sebagai tauladan dalam rangka mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan tentunya dia akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah sekali lagi kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.